Halo teman-teman, gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kita akan belajar secara efektif dalam mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan, khususnya bagi teman-teman sastra Inggris. Oh iya, video tutorial literasi informasi ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Jadi, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan ke modul 2, yaitu bagaimana cara menemukan lokasi informasi dan bagaimana cara menerapkan strategi penelusuran yang efektif pada database jurnal yang dilanggan oleh Undip. Dalam pencarian informasi, terdapat 3 tipe sumber informasi yang sering digunakan oleh mahasiswa, yaitu buku, conference paper, dan artikel. Ketiga tipe sumber informasi tersebut dapat kalian akses melalui jurnal yang dilanggan oleh Undip. Di antaranya, Science Direct, Scopus, Prokes, dan masih banyak lagi, sesuai yang tertera di layar. Tak hanya jurnal, Undip juga melanggan database e-book seperti EBSCOhost, Prokes, Science Direct, dan Emerald Insight. Lalu, bagaimana caranya mengakses ini semua? Yuk, mari kita cari tahu dengan simak terus videonya. Oke, teman-teman. Langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk melakukan proses informasi adalah kita cari tahu dulu lokasinya. Lokasi tempat kita mencari informasi itu di mana? Untuk mencari artikel yang kita inginkan, teman-teman bisa pertama mengakses dulu e-jurnal yang telah dilanggan oleh Undip. Setelah masuk ke halaman itu, mungkin teman-teman akan merasakan kebingungan. Ini saya harus pilih yang mana ya? Teman-teman dapat menyesuaikan dengan kebutuhan informasi teman-teman. Pada kasus ini, kita membutuhkan informasi seputar keilmuan sastra Inggris. Nah, untuk keilmuan sastra Inggris, salah satunya terdapat pada portal jurnal Science Direct. Teman-teman setelah memasuki portal jurnal ini, tidak terbatas pada portal jurnal Science Direct saja, tetapi pada umumnya, pada seluruh portal jurnal ini ada 2 tipe pencarian, yaitu Basic Search, pencarian dasar. Ini dari kolom Find Article with this term sampai author. Dan juga Advanced Search, pencarian lanjutan yang ini. Perbedaan yang cukup jelas antara basic dan advanced search, di mana basic search menggunakan satu query saja, sehingga hasil penelusuran yang lebih umum. Sedangkan advanced search menggunakan banyak query sehingga hasil penelusuran lebih spesifik. Pada pencarian tutorial ini, kita ingin menggunakan hasil penelusuran yang lebih spesifik, maka kita menggunakan advanced search. Langkah pertama yang harus dilakukan dengan memasukkan beberapa query yang sebelumnya telah dibentuk tabel query. Kita sudah memformulasikan kira-kira query apa yang tepat untuk kasus ini, yaitu literary or literature and cultural identity. Nah, mungkin teman-teman merasa kebingungan, ada or dan and. Ini yang dinamakan Boolean operator. Jadi, or digunakan untuk memperluas hasil pencarian serta digunakan untuk mencari sinonim atau asosiatif. Sedangkan fitur and digunakan untuk menyatukan query agar dipahami oleh sistem dan sebagai kesatuan serta mempersempit hasil pencarian. Kemudian ada tanda petik 2 agar sistem dapat memahami frasa atau kata menjadi satu arti. Lalu yang terakhir ini ada tanda kurung supaya hasil perluasan dari query literary dan literatur akan disempitkan dengan cultural identity. Supaya berurutan ya, ada perluasan dulu melewati or, kemudian disempitkan lagi menggunakan fitur and. Lanjut, kita bisa menggunakan kolom year. Kita bisa menentukan rentang tahun publikasinya, dapat dibatasi, biasanya 5 tahun ke belakang. Sebaiknya hindari artikel yang dipublikasikan di atas 5 tahun. Hal ini guna tetap relevan isi artikelnya karena barangkali artikel yang dipublikasikan berpuluh tahun yang lampau sudah tidak lagi relevan dengan keilmuan yang kita miliki pada masa kini.
kita inputkan dari rentang tahun publikasi 2019 sampai 2024. Nah, teman-teman bisa mengisi kolom sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tetapi sebatas query dan juga tahun sudah dapat mewakili. Mari kita lanjut dengan menekan tombol search. Nah, hasil penelusuran atau dokumen yang terpanggil ini disebut recall. Di sebelah kiri layar sudah terpanggil dokumen sebanyak 4.317 result. Nah, apabila masih dirasa kebanyakan kayak, waduh kok banyak banget, hampir 5.000. Kita bisa meminimalisir jumlah ini supaya bisa lebih spesifik lagi dengan fitur Faceted Navigation di bawah Refine by ini. Umumnya semua portal jurnal memiliki fitur ini supaya bisa lebih dikerucutkan. Pada portal Science Direct di bawah Refine by dapat disesuaikan agar hasil pencarian tidak terlalu banyak. Misal pada kasus ini kita akan mengerucutkan hanya pada subscribed journal. Teman-teman bisa memastikan terlebih dahulu dengan membaca judul, abstrak, dan juga simpulan dari artikel tersebut. Nah, terkadang walaupun artikel muncul teratas, nomor 1 ini, belum tentu isi artikel tersebut mewakili query yang telah kita inputkan. Supaya lebih spesifik lagi, kita coba nilai dari judul, abstrak, dan juga full text dengan mengeklik view PDF. Bisa dibaca terlebih dahulu apakah sudah sesuai belum dengan kebutuhan informasi kita. Apabila sudah sesuai, kita dapat mengunduh artikel ini dengan mengeklik fitur Save untuk memindahkan ke perangkat kita masing-masing. Nah, kita dapat melihat hasil unduhan di atas kanan layar. Langkah terakhir dari keseluruhan tutorial ini adalah organisasi informasi atau lebih dikenal dengan Organize Result. Pada tahap ini, teman-teman akan melakukan organisasi informasi. Teman-teman dapat merename atau mengganti nama file yang telah di-download tadi. Kemudian buatlah folder sesuai klasifikasinya. Nah, dari itu, teman-teman dapat melakukan proses informasi secara lebih efisien. Oke, jadi segitu dulu ya penjelasan tentang identifikasi kebutuhan informasi. Semoga dari video ini kalian dapat menentukan lokasi serta dapat menerapkan cara yang strategis dalam mencari atau menelusuri informasi. Nah, perlu diingat ya teman-teman, video ini merupakan tahapan kedua dari seri video tutorial informasi. Jadi pastikan kamu menonton video selanjutnya yang berisikan tentang evaluasi informasi.